Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia. Tujuannya apa? Supaya hamba itu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sama kita, adik-adik sekalian, ketika kita diuji. Allah ingin mendengarkan curhatannya kita, seperti yang saya bilang tadi. Ya. Curhatannya kita. Mungkin selama ini kita jarang mengadukan masalah kita kepada Allah, sehingga Allah berikan masalah lagi. Tujuannya apa? Supaya kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba tahu masalah hamba berat, tetapi engkau jauh lebih besar daripada masalah yang engkau berikan kepada hamba. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita diuji dengan masalah dan seterusnya tadi itu, Allah ingin bagaimana kita menengadahkan tangan. Allah ingin bagaimana masalah-masalah kita itu kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita itu dekat, cerita. Ya, kayak cerita sama orang tua kita lah. Kan dulu pernah saya ceritakan. Ya, ada yang pernah saya ceritakan. Ada seorang ulama, seorang ulama yang lewat di depan sebuah rumah. Nah, di rumah itu ada seorang ibu. Seorang ibu yang sedang marah kepada anaknya karena melakukan suatu kesalahan. Dimarah sama ibunya. Dimarah sampai bahkan disuruh keluar dari rumah. Nah, saat itu ulama tadi melihat apa yang dilakukan oleh si anak ketika disuruh keluar. Ya, dikuncikan pintu oleh ibunya. Nah, setelah dikuncikan pintu oleh ibunya, apa yang dilakukan oleh si anak? Diketuk terus pintunya. Pintu ibu tuh. Bu, saya minta maaf, mohon maaf, minta maaf. Begitu seterusnya yang dia lakukan. Ya. Nah, sehingga akhirnya ulama ini pergi ke suatu tempat, entah masjid atau mana. Nah, begitu lama di masjid atau di tempat yang dituju tadi, kembali lagi melalui jalur yang tadi, melewati rumah yang tadi. Nah, saat itu dia saksikan bahwa pintu rumah sang ibu sudah terbuka dan anak itu sudah diberikan izin masuk. Lalu kemudian ulama ini menangis, ya menangis sejadi-jadinya. Lalu ditanya, kenapa menangis? Jawaban beliau adalah, saya terharu. Seorang ibu saja ketika anaknya melakukan kesalahan, diusir dari rumah, tetapi karena si anak tetap ketuk pintu rumah ibunya sambil minta maaf, ternyata si ibu itu luluh, kemudian memaafkan anaknya dan mengizinkan masuk kembali. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita tetap tengadahkan tangan kita, ya Allah mohon ampun, ya Allah dosa hamba banyak, mohon ampunkan, terus kita ketuk pintu pengampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti pada saatnya pintu ampunan Allah itu akan terbuka. Manusia saja tuh yang tadi tuh, manusia saja yang punya sifat pemarah dan seterusnya bisa memaafkan. Ketika kita terus-terusan meminta untuk dimaafkan. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Apa arti Al-Ghafur? Maha penerima ampunan, maha pengampun. Ya, kemudian Al-Afu, apa artinya Al-Afu? Allah itu maha pemaaf. Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Maka jangan putus asa adik-adik sekalian. Siapapun kita, berapapun besar dosa kita, jangan pernah putus asa mengetuk pintu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya misalnya melihat manusia, saya atau manusia lain atau siapapun, ketika ada orang yang mungkin meminta maaf terus besoknya melakukan lagi, minta maaf lagi, melakukan lagi, bisa jadi bosan dengan maafnya. Ya, itu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Nah, maka itu, apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, mungkin sangat-sangat hina dosa-dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Kayak tadi, jangan pernah bosan, ketuk tuh pintu pengampunannya Allah. Ketika tahajud di sana, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan pernah bosan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Ya, paham tuh?